tahun ini. Pemikirannya dengan mendefinisikan permasalahan yang terjadi serta menjabarkan penyebabnya dapat dibahas dan disepakati solusi dari permasalahan yang ada, sehingga permasalahan tersebut tidak lagi berulang pada penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Beberapa rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dijabarkan sebagai berikut. 1. Diperlukan skema penerapan pembiayaan haji secara bertahap pasca fatwa haramnya penggunaan nilai manfaat jemaah untuk jemaah yang lain. Penerapannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan perolehan nilai manfaat BPKH serta dibahas dalam muzakarah perhajian. Selain itu, Kemenak juga harus membuat kajian skema rasionalisasi setoran awal dan tabungan cicilan luas bagi jemaah haji dalam daftar tunggu. Kalau boleh saya sedikit menjelaskannya, apa yang dimaksud poin ini, terutama para Bapak Ibu anggota Dewan yang baru, ya, bahwa ada fatwa Majelis Ulama bahwa pemanfaatan nilai manfaat uang jemaah haji yang disimpan di BPKH itu adalah tidak dibolehkan dengan sejumlah alasannya. Nah, kalau ini nanti kita konsisten menjalankan fatwa ini, itu akan terjadi semacam perubahan yang sangat radikal, ya, termasuk pengaruh penambahan biaya haji nanti akan datang itu bisa sangat melonjak karena kontribusi dari yang tadinya 5 manfaat itu sekitar 30% ya Pak, kurang lebih itu bisa, ya, ini bisa menjadi isu nanti akan datang. Tetapi insya Allah dengan kebersamaan kita di sini, dan juga kami akan melakukan lobby-lobby dan pendekatan terutama untuk mengevaluasi ilah pendekatan usul fikihnya juga kita perlu komprehensif melakukannya. Mudah-mudahan, ya, ad-daruratu tubihul muhtarat, ad-darar yuzal, kemudian juga banyak kaidah-kaidah usul at-tadriju fit tasyri', at-tadarruj yang mungkin perlu dipertimbangkan, sehingga dengan demikian semua pihak itu nyaman melaksanakan ibadah haji dan juga terjadi kemudahan-kemudahan. Insya Allah saya optimis dengan kerjasama kita semuanya, maka ini bisa kita atasi. Yang kedua, melakukan reformulasi distribusi kuota jemaah haji sesuai dengan PMA dengan menggunakan data kependudukan yang selalu up to date dari BPS untuk menyelenggarakan haji tahun mendatang. Jika ada kuota tambahan, formulasinya distribusinya diprioritaskan bagi provinsi berdasarkan jumlah waiting list dan provinsi dengan penduduk muslim minoritas. Sebetulnya juga di sini ada masalah, tapi insya Allah kita bisa mencari jalan tengah. Jalan tengah itu insya Allah selalu yang terbaik. Yang ketiga, melakukan kajian terkait peluang kontrak tahun jamak 3 tahun, multi years contract, untuk layanan di masyair dan layanan lainnya yang telah dibuka peluangnya oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam rangka penyiapan layanan haji yang lebih cepat dan dapat memberikan kepastian lebih awal. Jadi pengalaman kami dan kita, saya kira lobby itu selalu sangat menjadi faktor yang sangat penting. Yang keempat, melakukan revisi PMA nomor 9 tahun 2016 tentang penyediaan barang jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dengan memasukkan muatan tentang penyediaan barang atau jasa di tanah air. Klausul ini diperlukan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri bagi layanan di Arab Saudi. Di samping itu diperlukan kajian peluang kontrak multi years layanan di Arab Saudi. Ya, nanti mungkin rapat-rapat berikutnya kita bisa diskusikan. Kemudian penyempurnaan regulasi untuk menutup atau meminimalisir potensi pemanfaatan celah hukum dalam pengisian dan pelunasan kuota haji khusus, menerapkan sanksi yang tegas bagi PHK yang tidak memenuhi pengisian kuota petugas haji khusus, pembimbing ibadah yang tersertifikasi, dan petugas kesehatan. Dan segera membentuk PPNS untuk memperkuat penyelenggaraan haji, khususnya umrah dan haji khusus. Keenam, melakukan perbaikan tata kelola dam
mulai dari regulasi, penentuan penyedia dan pengelolaan dan pengiriman dam. Jadi karena ada kebijakan dari Saudi, tentu kita juga dituntut untuk melakukan akselerasi penyesuaian diri itu. Kemudian yang ketujuh, membentuk task force untuk meningkatkan penggunaan produk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji di Arab Saudi, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempermudah proses pengiriman produk makanan Indonesia ke Arab Saudi, serta menyusun kebijakan terkait pemberian makanan siap saji selama jemaah haji berada di Al-Musna, termasuk jemaah yang tanazul ke hotel saat hari tasyrik. Yang kedelapan, penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji BPH khusus untuk berdasarkan layanan yang ditetapkan dalam SPM dengan cara melakukan kajian penghitungan biaya layanan bagi jemaah haji khusus. Hotel dari bintang 3 ke atas, layanan masyair, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Serta menetapkan sanksi yang tegas bagi PIHK yang menjual paket kurang dari batas bawah dan lebih dari batas atas. Menyusun SPM dan harga referensi haji visa mujamalah, melakukan sosialisasi dan edukasi larangan berangkat haji menggunakan visa non-haji, MOU dengan lembaga atau kementerian terkait untuk mengantisipasi maraknya masyarakat berhaji menggunakan visa non-haji. Pengalaman kita yang lalu memang menimbulkan banyak problem besar tentang hal ini. Ke-10, menetapkan usia pesawat maksimum 20 tahun, kapasitas pesawat dari 360 hingga 400 penumpang, menyediakan tipe pesawat yang menyesuaikan dengan kemampuan bandara, serta melakukan MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia terkait dengan penerbangan haji guna memastikan ketersediaan slot time bagi penerbangan haji. Menambah layanan fast track di 2 embarkasi yaitu KNO dan UPG, serta mengupayakan melakukan MOU layanan fast track antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Lalu melanjutkan dan memperkuat kebijakan murur, mempersiapkan layanan bagi jamaah haji yang mengikuti skema murur, menambah persentase jamaah yang mengikuti skema murur seperti yang saya jelaskan tadi. Saya singkat, mengusulkan kebijakan tanazul di Madinah, di Mina. Jadi tanazul itu apa ya penjelasannya? Jadi gini, saya bacakan dulu. Mengusulkan kebijakan tanazul di Madinah, mengkoordinasikan rencana kebijakan tanazul kepada para pihak terkait dengan di Saudi Arabia, mengkonsultasikan fatwa tentang kebijakan tanazul di Mina kepada para ulama atau ormas Islam. Saya jelaskan sedikit Pak, mohon dibenarkan kalau saya keliru menjelaskannya. Jadi tanazul itu ya tidak lagi tinggal lama di Mina, tetapi dia kembali ke kota dan biasanya ada menginap di hotel, jadi tidak lagi berada di tempat itu. Kemudian memperbaiki manajemen jemaah beserta barang bawaannya di Madinah dengan mengkomunikasikan dampak pelaksanaan fast track kepada otoritas Arab Saudi, memberikan identitas koper dalam bentuk warna sesuai dengan rombongan, dan merumuskan manajemen pengelolaan barang bawaan jemaah, melakukan sosialisasi atas berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Arab Saudi sebelum jemaah berangkat, melakukan pendampingan kepada jamaah yang berperkara hukum, serta menyediakan anggaran berkenaan dengan perlindungan hukum jamaah. Dikit lagi. 16. Kementerian Kesehatan menetapkan standar biaya pemeriksaan kesehatan jamaah haji, medical check up, pada rumah sakit pemerintah, mendorong agar biaya MCU jamaah haji bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mendatangkan tenaga kesehatan ke lokasi jamaah untuk memberikan layanan vaksin meningitis di wilayah kepulauan atau 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, bekerjasama dengan BPJS untuk mendapatkan medical record jemaah haji, memberikan pemeriksaan kesehatan serentak di seluruh Indonesia, memerintahkan kepada PIHK agar pemeriksaan kesehatan jemaah haji khusus dilakukan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan menginput medical record
di Cisco Hatkes. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan kesehatan melalui sosialisasi dan edukasi istita'ah